Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan informasi. Ada dua pendapat mengenai sistem, yaitu yang pertama yaitu perangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama, yaitu pendapat dari Golden B. Davis. Dan yang kedua yaitu sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pendapat dari Reumert M. Gillot. Dan selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem. Yang pertama yaitu komponen atau bisa disebut dengan elemen sistem. Elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem, betapapun kecilnya, selalu mengandung elemen-elemen. Yang kedua yaitu lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi operasi sistem. Dan yang ketiga yaitu batasan atau batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang keempat yaitu interface atau disebut juga perhubungan sistem. Perhubungan merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan atau bisa disebut dengan maintenance input dan masukan sinyal. Dan yang keenam yaitu output atau keluaran adalah hasil dari energi yang diolah meliputi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contohnya adalah berupa formulir, laporan, tampilan grafik, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu proses. Proses adalah bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima. Contohnya pengurutan, penggabungan, pencarian, klasifikasi. Pada sistem komputer merubah data menjadi informasi. Dan yang ke-8 adalah sasaran atau tujuan. Suatu bisnis yang tepat, suatu akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasaran objektif lebih tepat. Tujuan sistem dapat berupa tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, tujuan sosial, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa suatu konsep atau gagasan, atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik. Serta sistem fisik adalah kebalikan dari abstrak, yaitu sistem yang terlihat secara fisik. Contohnya seperti sistem akuntansi, sistem transportasi, sistem komputer, sistem produksi, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses alam tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti rotasi perputaran bumi, sistem tata surya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem buatan manusia, merupakan sistem yang dirancang oleh manusia atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Yang ketiga, sistem probabilistik dan deterministik. Sistem
probabilistik merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan hasil akhirnya, serta sistem deterministik merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mempengaruhi integrasi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Dan selanjutnya yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu kebalikan dari sistem terbuka, yaitu sistem yang tidak berhubung dan tidak mendapatkan pengaruh dari luar lingkungan. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi berasal dari data yang telah mengalami proses pengolahan. Data di sini bisa merupakan kumpulan angka, kumpulan fakta, kumpulan huruf, dan semua yang belum diolah atau material-material yang diproses sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang selanjutnya yaitu kualitas informasi. Informasi bisa dikatakan berkualitas jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu akurat. Akurat adalah informasi yang harus bebas dari kesalahan dan informasinya harus jelas. Yang kedua yaitu relevan. Adalah info harus memiliki manfaat bagi penerima. Yang ketiga adalah tepat waktu, sebab informasi yang terlambat tidak memiliki nilai yang baik. Yang selanjutnya yaitu analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data sakit, pasien, administrator, tugas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan, terdiri atas apoteker dan pihak penjamin. Yang ketiga yaitu batasan, terdiri dari pembayaran tunai atau cash, status rawat, rawat jalan atau rawat inap. Yang keempat yaitu interface, pendaftaran kartu pasien, kartu rekam medis, dokter, tuk resep. Yang kelima adalah input, terdiri dari kartu pasien, kartu rekam medis. Yang keenam yaitu proses, melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Yang ketujuh yaitu output resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Yang ke-8 adalah goal atau tujuan agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.